Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Tripitoyo, NPM 2018 020084, Manajemen A4, Universitas Islam Batik, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kinerja manajerial. Kinerja manajerial. Kinerja manajerial adalah hasil dari proses aktivitas manajerial yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Variabel kinerja diukur dengan menggunakan instrumen self-rating yang dikembangkan oleh Mahoney pada tahun 1963 dalam Alvar tahun 2006, di mana setiap responden diminta untuk mengukur kinerjanya sendiri ke dalam 8 dimensi, yaitu perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan, serta satu dimensi pengukuran kinerja seorang kepala dinas, kepala bagian, dan kepala bidang secara keseluruhan. Mahoney et al. Tahun 1963 menjelaskan tentang yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, investigasi. Investigasi merupakan kegiatan untuk melakukan pemeriksaan melalui pengumpulan dan penyampaian informasi sebagai bahan pencatatan, pembuatan laporan, sehingga mempermudah dilaksanakannya pengukuran hasil dan analisis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, koordinasi. Koordinasi merupakan menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian yang dilakukan oleh pemimpin terhadap rencana yang telah dibuat dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja, sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan. Yang kelima, supervisi, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan. Yang keenam, staffing, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu unit kerja, menyelesaikan pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan pekerjaan tersebut dalam unitnya atau unit kerja lainnya. Yang ketujuh, negosiasi. Negosiasi yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan, atau kontrak untuk barang-barang dan jasa. Yang terakhir, representasi, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi, dan kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok bisnis dan konsultasi dengan kantor-kantor lain. Tujuan kinerja menurut Mardiasmo tahun 2009 adalah yang pertama, memastikan pemahaman para pelaksanaan dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi. Yang kedua, memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati. Yang ketiga, memonitor dan mengevaluasi dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaan. Yang keempat, memberikan penghargaan dan yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan pengukuran prestasi yang telah disepakati. Yang kelima, menjadikan alat ukur antara bawahan dan pemimpin dalam upaya memperbaiki prestasi organisasi. Yang keenam, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
Yang terakhir, menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. Ukuran kinerja manajerial. Yang pertama, kemampuan manajer untuk membuat perencanaan. Yang kedua, kemampuan untuk mencapai target. Yang terakhir, kiprah manajer di luar perusahaan. Tahap penilaian kinerja. Menurut Mulyadi tahun 2001, tahap penilaian kinerja terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar. Yang ketiga, penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Sedangkan, menurut Supriyono tahun 2000, penilaian atas sebuah kinerja dapat dilaksanakan dalam 3 tahapan yang terperinci, yaitu 1. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab. Yang kedua, penetapan kinerja yang dipakai untuk mengukur kinerja. Yang ketiga, pengukuran kinerja yang sesungguhnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Armstrong dan Baron, tahun 1998, yang pertama, faktor pribadi, antara lain keahlian, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen. Yang kedua, faktor kepemimpinan, antara lain kualitas keberanian atau semangat, pedoman pemberian semangat pada manajer, dan pemimpin kelompok organisasi. Yang ketiga, faktor tim atau kelompok, antara lain sistem pekerjaan dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi. Yang keempat, faktor situasional, antara lain perubahan dan tekanan dari lingkungan internal dan eksternal. Sedangkan, menurut Mulyadi tahun 2007, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain 1. Efektivitas dan efisiensi. Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, maka kegiatan tersebut efektif. Yang kedua, otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya. Yang ketiga, disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, disiplin pegawai adalah kegiatan pegawai yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi di mana dia bekerja. Yang terakhir, inisiatif, yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Manfaat penilaian kinerja manajerial. Menurut Mulyadi tahun 2001, manfaat penilaian kinerja yaitu 1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Yang ketiga, mengidentifikasikan, yaitu kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Yang terakhir, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Cara mengukur kinerja. Yang pertama, performance improvement, yaitu memungkinkan manajer atau pegawai untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Yang kedua, compensation adjustment, yaitu membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima reward atau sebaliknya. Yang ketiga, placement decision, yaitu menentukan promosi atau transfer. Yang keempat, training and development need, yaitu mengevaluasi kebutuhan pelatihan
dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Yang kelima, career planning and development, yaitu memandu untuk menentukan jenis karir yang dapat dicapai. Yang keenam, staffing process deviation, yaitu mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. Yang ketujuh, informational inequality care and job design error, yaitu membantu menjelaskan kesalahan apa saja yang telah terjadi dalam manajemen. Yang kedelapan, equal employment opportunity, yaitu menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. Yang kesembilan, external challenge, yaitu kinerja pegawai terkadang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lain. Yang terakhir, nomor 10, yaitu feedback atau umpan balik, yaitu memberikan umpan balik bagi masalah kepegawaian atau bagi pegawai itu sendiri. Saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.